Islam Calitra, kisah panutan Islam. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Islam Calitra, sebuah ruang di mana kita belajar memahami hidup lewat kisah-kisah penuh hikmah. Kisah hari ini bukan tentang pedang, bukan tentang harta, tetapi tentang sesuatu yang sering kita anggap sepele, lisan. Karena terkadang satu kalimat bisa menyelamatkan hidup dan satu kalimat lainnya bisa menghancurkan segalanya. Di kota Baghdad pada suatu pagi yang panas, Abu Nawas berjalan pelan menyusuri pasar. Langkahnya santai, matanya tajam mengamati manusia. Ia berhenti di dekat sebuah kedai teh kecil, lalu duduk sambil mendengarkan percakapan orang-orang. Seorang pedagang kain sedang mengeluh keras. "Demi Allah, zaman ini tidak adil. Aku jujur tapi miskin. Mereka yang licik justru kaya." Seorang lelaki lain menimpali. "Benar, kalau kita tidak pandai berbicara, kita akan diinjak." Abu Nawas tersenyum kecil. "Kalau bicaramu terlalu pandai, kau justru akan terjatuh." Pedagang itu menoleh sinis. "Siapa engkau?" "Aku hanya orang yang sering melihat orang jatuh karena lisannya sendiri," jawab Abu Nawas tenang. Tak jauh dari sana, seorang pemuda bernama Salim duduk termenung. Wajahnya cerdas, pakaiannya rapi, tapi matanya gelisah. Ia menghampiri Abu Nawas. "Apakah engkau Abu Nawas?" "Kadang iya, kadang tidak, tergantung siapa yang bertanya." Salim menarik nafas. "Aku butuh nasihat." Abu Nawas menunjuk bangku. Nasihat suka duduk bersama orang yang mau mendengar. Salim pun duduk. "Aku pandai berkata-kata. Aku bisa meyakinkan siapa saja, tapi hidupku selalu kacau." Abu Nawas bertanya pelan. "Kata-katamu kau pakai untuk apa?" Salim terdiam sejenak. "Untuk mendapatkan keuntungan." "Keuntungan siapa?" "Keuntunganku." Abu Nawas mengangguk. "Disitulah masalahmu bermula." Salim membantah. "Bukankah hidup ini tentang bertahan?" Abu Nawas tersenyum. "Hidup ini tentang dipercaya. Bertahan tanpa dipercaya hanya menunggu runtuh." Tak lama kemudian, seorang wanita tua datang menangis. "Abu Nawas, anakku dipenjara. Ia difitnah." Abu Nawas menoleh kepada Salim. "Pernahkah kata-katamu memenjarakan orang lain?" Salim menunduk. "Aku, mungkin." Abu Nawas berdiri. "Hari ini, Allah mempertemukanmu bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengubah." Ia mengajak Salim berjalan menyusuri kota. Mereka tiba di sebuah pengadilan kecil. Di sana seorang hakim sedang memeriksa perkara. Hakim berkata, "Siapa saksi?" Seorang lelaki maju. "Aku." Hakim bertanya, "Apa yang kau lihat?" Lelaki itu ragu. "Sebenarnya aku tidak melihat jelas, tapi aku mendengar katanya." Hakim menghela nafas. "Katanya tidak cukup." Abu Nawas berbisik kepada Salim. "Lihat, satu kata bisa mengurung seseorang bertahun-tahun." Keluar dari pengadilan, Salim berkata pelan, "Hatiku tidak tenang." Abu Nawas tersenyum. Itu tanda Allah masih mengetuk. Malam hari, Abu Nawas mengundang Salim ke rumahnya. Mereka makan sederhana. Salim bertanya, "Bagaimana caranya menjaga lisan?" Abu Nawas menjawab, "Tanya hatimu sebelum berbicara. Apakah kalimat ini mendekatkan aku kepada Allah atau hanya mendekatkan aku kepada dunia?" Keesokan harinya, Salim diuji. Seorang saudagar kaya memintanya menulis surat fitnah dengan bayaran besar. "Ini bisa mengubah hidupmu," kata saudagar itu. Salim gemetar. "Aku butuh uang." Ia teringat Abu Nawas. Ia menelan ludah. "Maaf, aku tidak bisa." Saudagar itu marah. "Kau bodoh." Salim menjawab pelan. "Mungkin, tapi aku ingin selamat." Hari itu Salim pulang tanpa uang, tapi malamnya ia tidur dengan tenang, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan. Hari demi hari berlalu, Salim mulai menolak kebohongan, mulai berkata jujur meski pahit. Anehnya, orang-orang mulai percaya padanya. Suatu pagi seorang pedagang datang. "Aku dengar kau jujur. Tolong tuliskan perjanjian untukku." Salim terkejut. "Bayarannya kecil." Pedagang itu tersenyum. "Tapi aku percaya."
Perlahan, hidup Salim berubah. Ia kembali menemui Abu Nawas. "Engkau benar." Abu Nawas tertawa kecil. "Bukan aku, lisanmu yang mulai jujur." Salim bertanya, "Mengapa Allah memberi rezeki lewat jalan yang tak terduga?" Abu Nawas menatap langit. "Karena Allah ingin kita tahu, rezeki bukan hasil kepintaran, tapi amanah." Salim terdiam lama. "Aku menyesal." Abu Nawas menepuk bahunya. "Penyesalan adalah pintu, bukan hukuman." Mereka duduk hingga matahari terbenam. Abu Nawas berkata pelan, "Jagalah lisanmu, karena lisan adalah saksi yang tidak pernah tidur." Sejak hari itu, Salim dikenal sebagai penulis terpercaya. Ia tidak kaya berlebihan, tapi hidupnya lapang. Dan Abu Nawas kembali berjalan di Baghdad seperti biasa, membiarkan orang belajar bukan dari ceramah panjang, tapi dari kehidupan yang disentuh oleh hikmah. Dari kisah ini kita belajar, kadang Allah mengambil rezeki bukan untuk menyiksa, tapi untuk membersihkan cara kita berbicara dan berniat. Semoga Allah menjaga lisan kita, karena dari sanalah banyak takdir dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.